Hasil survei terkini dari Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, masih teratas di Pilgub DKI Jakarta 2024. Pertimbangan pemilih beragama mulai dari kesamaan latar belakang hingga dukungan tokoh politik nasional. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, seperti dilihat pada Selasa, 16 Juli 2024, survei ini dilakukan pada 15 hingga 20 Juni 2024. Responden sebanyak 400 orang dipilih secara acak menggunakan metode pencupilkan sistematis bertingkat di Jakarta. Margin of error survei Litbang Kompas ini kurang lebih 4,9% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Tingkat kepercayaan survei elektabilitas bakal calon gubernur Jakarta ini sebesar 95%. Elektabilitas Anies posisi pertama sebesar 29,8%, disusul oleh Ahok 20,0%, dan Ridwan Kamil 8,5% di tiga besar. Elektabilitas nama-nama tokoh lainnya berkisar di angka 2 hingga 1%. Berikut elektabilitas beberapa bakal calon gubernur Jakarta. 1. Anies Baswedan dengan 29,8%. 2. Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebesar 20,0%. 3. Ridwan Kamil 8,5%. 4. Erick Thohir 2,3%. 5. Sri Mulyani 1,3%. 6. Andika Perkasa 1,0%. 7. Kaesang Pangarep 1,0%. 8. Heru Budi Hartono 1,0%. 9. Tri Risma Harini 1,0%. 10 lainnya 4,3%. 11 tidak tahu atau tidak jawab 30,0%. Potensi keterpilihan dan penolakan responden. Dalam survei Litbang Kompas juga dijabarkan soal potensi keterpilihan dan penolakan responden pada setiap tokoh jika dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta. Hasilnya, Anies masih menempati posisi teratas. 1. Anies Baswedan. Pasti akan memilih 39,0%. Mempertimbangkan akan memilih 36,3%. Tidak akan memilih 17,3%. Tidak tahu tidak jawab 7,5%. 2. Ahok. Pasti akan memilih 34,5%. Mempertimbangkan akan memilih 39,5%. Tidak akan memilih 17,8%. Tidak tahu tidak jawab 8,3%. 3. Ridwan Kamil. Pasti akan memilih 24,0%. Mempertimbangkan akan memilih 52,3%. Tidak akan memilih 21,3%. Tidak tahu tidak jawab 17,3%. 4. Erick Thohir. Pasti akan memilih 16,0%. Mempertimbangkan akan memilih 45,5%. Tidak akan memilih 21,3%. Tidak tahu tidak jawab 17,3%. 5. Sri Mulyani. Pasti akan memilih 10,3%. Mempertimbangkan akan memilih 41,8%. Tidak akan memilih 25,5%. Tidak tahu tidak jawab 22,5%. 6. Kaesang Pangarep. Pasti akan memilih 9,8%. Mempertimbangkan akan memilih 41,8%. Tidak akan memilih 33,8%. Tidak tahu tidak jawab 14,8%. 7. Andika Perkasa. Pasti akan memilih 7,8%. Mempertimbangkan akan memilih 41,8%. Tidak akan memilih 17,0%. Tidak tahu tidak jawab 33,5%. 8. Tri Risma Harini. Pasti akan memilih 6,5%. Mempertimbangkan akan memilih 32,3%. Tidak akan memilih 27,5%. Tidak tahu tidak jawab 33,8%. 9. Heru Budi Hartono. Pasti akan memilih 2,8%. Mempertimbangkan akan memilih 33,5%.
Tidak akan memilih 33,3%. Tidak tahu tidak jawab 30,5%. Pertimbangan pemilih Pilgub Jakarta. Selain itu, masih dalam hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 75,3% responden mempertimbangkan calon yang seagama dengan responden dan 74,8% responden mempertimbangkan calon yang diusung partai politik, parpol, pilihan. Pertimbangan seagama responden tertinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya, sebesar 75,3%. Urutan kedua yakni pertimbangan faktor partai politik pilihan, dan ketiga teratas faktor calon yang didukung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sebesar 66,5%. Pertimbangan memilih kepala daerah sebagai berikut. 1. Seagama dengan responden. Ya, mempertimbangkan sebesar 75,3%, tidak mempertimbangkan 16,5%, tidak tahu 8,2%. 2. Satu suku dengan responden. Ya, mempertimbangkan 66,3%, tidak mempertimbangkan 21,0%, tidak tahu 12,7%. 3. Saat ini sedang menjabat, petahana. Ya, mempertimbangkan 63,5%, tidak mempertimbangkan 25,0%, tidak tahu 11,5%. 4. Memiliki hubungan kekerabatan dengan sosok pemimpin yang dikagumi. Ya, mempertimbangkan 63,0%, tidak mempertimbangkan 26,5%, tidak tahu 10,5%. 5. Diusung partai politik pilihan. Ya, mempertimbangkan 74,8%, tidak mempertimbangkan 16,3%, tidak tahu 8,9%. 5. Diusung partai politik pilihan. Ya, mempertimbangkan 74,8%, tidak mempertimbangkan 16,3%, tidak tahu 8,9%. 6. Memberikan bantuan uang atau barang. Ya, mempertimbangkan 58,3%, tidak mempertimbangkan 30,5%, tidak tahu 11,2%. 7. Didukung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, mempertimbangkan 66,5%, tidak mempertimbangkan 23,3%, tidak tahu 10,2%. 8. Didukung Basuki Cahayapurnama, Ahok. Ya, mempertimbangkan 65,0%, tidak mempertimbangkan 22,8%, tidak tahu 12,2%. 9. Didukung Anies Baswedan. Ya, mempertimbangkan 63,5%, tidak mempertimbangkan 25,0%, tidak tahu 11,5%. 10. Didukung Joko Widodo. Ya, mempertimbangkan 61,0%, tidak mempertimbangkan 28,5%, tidak tahu 10,5%. 11. Didukung Megawati Soekarnoputri. Ya, mempertimbangkan 43,5%, tidak mempertimbangkan 43,3%, tidak tahu 13,2%. Persetujuan terhadap latar belakang kepala daerah. 1. Pernah menjabat kepala daerah. Setuju 80%, tidak setuju 11,5%, tidak tahu 7,5%. 2. Pernah menjabat menteri atau setingkat menteri. Setuju 75,3%, tidak setuju 17,3%, tidak tahu 7,4%. 3. Suku Jawa. Setuju 75,0%, tidak setuju 14,8%, tidak tahu 10,2%. 4. Suku asli Betawi. Setuju 71,8%, tidak setuju 17,8%, tidak tahu 10,4%. 5. Dari generasi muda. Setuju 65,3%, tidak setuju 28,8%, tidak tahu 5,9%. 6. Militer. Setuju 65,0%, tidak setuju 24,8%, tidak tahu 10,2%. 7. Dari generasi tua. Setuju 60,3%, tidak setuju 31,5%, tidak tahu 8,2%. 8. Tokoh ormas atau ulama. Setuju 56,0%, tidak setuju 35,8%, tidak tahu 8,2%. 9. Perempuan.
Setuju 44,8%, tidak setuju 47,3%, tidak tahu 7,9%. Bagaimana warga menilai jalannya pembangunan di Jakarta selama ini? Seiring dengan perubahan Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara dan bertransformasi menjadi daerah khusus Jakarta, wilayah ini masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Hasil survei Litbang Kompas Juni 2024 di wilayah Jakarta menunjukkan, ada 3 hal yang masih menjadi capaian yang relatif rendah dari sisi kepuasan masyarakat di wilayah ini. Ketiga hal itu terkait upaya mengatasi kemacetan, polusi udara, dan kriminalitas. Masyarakat yang memberikan penilaian baik kepada 3 hal di atas relatif masih minim, yakni berkisar 37–57%. Hal ini cukup timpang dengan besarnya kepuasan publik di bidang lainnya yang dominan mendapat apresiasi positif, seperti pada kinerja dalam menjaga kerukunan antaretnis, antaragama, partisipasi warga dalam lingkungannya, serta upaya penanganan sarana dan prasarana umum yang mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat dengan penilaian yang sangat baik. Setidaknya lebih dari 90 responden memberikan pendapat yang memuaskan untuk setiap kriteria itu. Namun, secara umum, masyarakat Jakarta juga masih dihadapkan pada kinerja pemerintah dalam penanganan problem sosial ekonomi dan tata kelola pemerintahan daerah yang masih tergolong rendah. Bagaimana partai politik menyeleksi kandidat calon gubernur DKI? Di sisa waktu menuju pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada akhir Agustus mendatang, belum ada satu kandidat pun yang mendapatkan dukungan minimal dari partai politik untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Partai politik masih melakukan pendekatan untuk memajukan kandidatnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, disebut telah disandingkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Sohibul Iman oleh PKS. Namun, pasangan ini belum bisa mengamankan tiket pencalonan. Ini karena untuk mengajukan calon gubernur calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta, partai politik, parpol, atau gabungan parpol harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD Jakarta. PKS sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta hanya menguasai 18 kursi di DPRD Jakarta. Oleh karena itu, untuk memajukan Anies Sohibul, PKS masih membutuhkan dukungan dari partai lain. Bagaimana warga menilai kinerja penjabat Gubernur DKI Heru Budi saat ini? Publik menilai kinerja penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masuk kategori sedang atau cukup. Publik menilai tidak ada terobosan dalam pengendalian banjir, penanganan polusi udara, dan mengurai kemacetan kendati ekonomi daerah tumbuh, sementara angka kemiskinan dan pengangguran turun. Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja Heru relatif seimbang antara puas, 33,3%, tidak puas, 35,5%, dan tidak tahu, 25,5%. Jika dibandingkan dengan gubernur terdahulu, kepuasan terhadap kinerja Heru masih berada di bawah Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.